Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi pada ibadah online minggu ini. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama. Sekretariat gereja tetap buka tiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 pagi sampai 2 siang. Jemaat yang ada keperluan dapat menghubungi nomor telepon gereja berikut ini. Jemaat dapat membawa persembahan atau perpuluhan ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan pada jam kerja gereja, atau dapat juga melalui transfer bank pada rekening berikut ini. Seluruh kegiatan gereja masih diliburkan untuk sementara, kecuali doa pagi tiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 5 pagi di gereja. Demikianlah pengumuman minggu ini. Mari siapkan hati untuk datang kepada Tuhan dan menerima firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara semua, tubuh Kristus, gereja Tuhan yang ada di rumah-rumah. Mari kita dengan penuh antusias, dengan penuh kerinduan, kita mau bersyukur buat penebusan Kristus, buat kematian dan kebangkitannya. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan padamu Tuhan Yesus. Engkau telah menebus kami semua. Engkau telah mati dan bangkit buat kami semua. Inilah kami umat tebusanmu Tuhan. Baik kami ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah-rumah, kami dengan penuh antusias dan penuh kerinduan, kami meluapkan syukur kami dan ibadah kami pada pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, satu persatu Engkau melihat kerinduan setiap hati kami Tuhan, di setiap keluarga-keluarga. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Beracaralah Tuhan, dari awal hingga akhirnya Engkau mengurapi kami siang melayani, dan Engkau mengurapi setiap kami Tuhan yang beribadah pada hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu, Kau berikan hidupku, tebus hidupku. Engkau mati bagiku, korbankan hidupmu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu, Kau berikan hidupmu, tebus hidupku. Engkau mati bagiku, korbankan hidupmu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidupku, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu, Kau berikan hidupmu, tebus hidupku. Engkau mati bagiku, korbankan hidupmu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan
dosaku, tak dapat ku balas. Kebaikan-Mu Kau berikan hidupku, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku, tak dapat ku balas. Kebaikan-Mu Kau berikan hidupku, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Bapa, buat penebusan-Mu atas kami, buat kematian-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan. Kami diselamatkan, terima kasih, haleluya. Hanya Yesus Tuhan, Engkau yang layak disembah, hanya Engkau Raja kami, Juru Selamatku. Terima kasih Bapa, ini yang dapat kami naikkan, ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Tak dapat ku balas kasih-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur Bapa, buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, ya terima kasih. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Allah yang masih ku sembah selamanya Yesus Tuhan. Ya Allah, haleluya. Syukur Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, hanya Engkau yang terbesar. Haleluya, haleluya, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sembah. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau bersukacita karena Tuhan Allah yang luar biasa. Hanya bagi Dia segala kemuliaan. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saat ini yang ada di rumah, kita mau sungguh-sungguh menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Bersorak-sorai hai umatku. Yes Tuhan, kami mau nyatakan kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Nyatakan bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Yes Tuhan, yang bertahta, yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Yes. Mari jemaat Tuhan, saat ini yang ada di rumah, kita mau sungguh-sungguh menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Mari semuanya, hey, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Lebih lagi bagi Dia, yes Tuhan, yang memerintah, Kau yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia kami percaya Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu mengalahkan segalanya. Haleluya.
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Yang di rumah kita bersorak sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Dia sanggup, serahkanlah musuhmu. Kami percaya Tuhan, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kami mau nyatakan dengan iman kami Tuhan. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat. Mari siap semua, kita mau serukan. Allah bangkit, bersorakkan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorakkan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percayalah kita dahsyat, mari kita mau bersorak-sorai. Yes Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Sekalipun kami hanya beribadah di rumah dengan keluarga kami, tapi kami percaya kami dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami dapat menikmati kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu yang memulihkan keadaan kami. Bilur-Mu yang menyembuhkan saat ini Tuhan, setiap kami Tuhan. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan
Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang mengampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang Nyatakan besar. bilurmu menyembuhkan. Bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. Kuasamu yang pulihkan. Kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan, kuasamu yang pulihkan, kuasamu yang pulihkan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu, memuji meninggikan Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami rindu supaya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, menyatakan isi hati-Mu Tuhan dan mengajar kami akan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Berkati kami yang akan mendengar firman-Mu sebentar dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Ya berhubung ini lagi rame akhir zaman ya saudara ya. Jadi sekali-kali saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan dari kitab Wahyu dengan tema gereja yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Nah saudaraku, kita sekarang berada dalam kondisi yang tidak menentu ya. Kalau anak sekolah ditanya, kapan masuk sekolah lagi? Bulan depan, kalau tidak ada perubahan. Kapan kita bisa beribadah lagi? Belum tahu. Mungkin sampai pemerintah mengumumkan ya sudah aman sekarang boleh berkumpul. Tapi kapan itu semua akan terjadi? Kita belum tahu saudara. Kita berada dalam kondisi yang tidak menentu dan ditambah lagi banyak berita-berita yang bukannya membuat orang tenang, malah membuat orang makin khawatir. Ya, saya rasa saudara juga sering menerima ya lewat WhatsApp, wah berbahaya. Ternyata virus bisa menular lewat ini dan itu, menular lewat uang, menular lewat, wah membuat orang ketakutan dan panik. Juga banyak spekulasi tentang apa yang akan terjadi setelah ini. Banyak pandangan ya saudara ya, setelah ini nanti akan muncul kejadian-kejadian yang lebih mengerikan lagi. Masing-masing agama punya prediksi sendiri, nanti setelah ini ada apa lagi yang akan terjadi. Juga banyak kekhawatiran yang saya katakan seolah-olah Alkitabiah. Padahal sebenarnya kita harus teliti lagi, benarkah Alkitab ada bicara seperti itu saudara? Tapi ini disebarkan, meluas kemana-mana, sehingga banyak orang yang ketakutan. Nah saudaraku, kita menyadari bahwa ini memang akhir zaman. Ini benar akhir zaman, ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus, dan kita memang harus bersiap-siap. Ya saudara, tapi sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, ketika kita mendengar istilah akhir zaman, harusnya yang muncul di pikiran kita pertama kali itu bukan antikris, bukan 666, bukan microchip,
Ya saudara, bukan penganiayaan, tapi yang pertama keluar dalam pikiran kita, Tuhan akan segera datang. Kenapa? Karena kita menanti-nantikan kedatangannya. Kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus, saudara. Dan kita sebagai orang Kristen yang benar, berusaha supaya ketika Tuhan datang, kita dalam keadaan siap. Kita dalam keadaan layak. Saudaraku, waktu saya masih kecil, saya ingat, saya sering dengar ya. Saya sering baca di buku, ada komiknya saudara. Tuhan akan segera datang. Tuhan Yesus datang, kemudian nanti ada penganiayaan dan seterusnya. Waktu saya kecil itu rasanya jauh sekali. Kapan ya Tuhan datang? Nggak tahu kapan waktunya. Tapi sekarang saudara, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Benar-benar sudah semakin dekat dengan kita. Semua tanda-tanda yang Yesus nubuatkan sudah digenapi. Dan tinggal tunggu waktunya. Bisa hari ini, ketika saudara nonton siaran video online ini, besok, tahun depan, bulan depan, tidak ada yang tahu. Tapi sebagai orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, seharusnya kita tidak takut menyambut kedatangan Tuhan. Justru kita bersuka cita, saudara. Dan jangan sampai gereja Tuhan malah lupa mempersiapkan diri. Lalu sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak esensial, saudara. Saudara tahu kalau seorang wanita akan menikah, ya, yang ada di pikirannya itu persiapan nikah terus. Fotonya lah, dekornya lah, cateringnya lah ya saudara ya. Pernak-pernik sepatunya lah dan seterusnya. Itu yang ada di pikirannya terus menerus. Mempersiapkan diri untuk hari pernikahannya. Gereja Tuhan harusnya seperti itu. Tuhan Yesus akan segera datang. Apa yang sudah kita lakukan untuk mempersiapkan kedatangannya? Nah saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat kitab Wahyu. Tapi saya tidak mau kita hanya melihat Wahyu secuplik demi secuplik. Wah, binatang keluar dari dalam laut, lalu ada cap 666 di dahi dan di tangan. Kemudian ada ini dan itu. Lalu kita jadi ketakutan saudara. Enggak, saya enggak mau kita hanya melihat sepotong-sepotong. Kalau mau baca Alkitab, bacalah yang utuh. Kalau mau baca kitab Wahyu, kalau saudara tahu Wahyu itu sebuah surat. Dan surat itu enggak ada yang dibaca dari tengah saudara. Pasti dibaca dari depan. Maka mari kita cari tahu apa yang sebenarnya Alkitab katakan, apa yang sebenarnya dikatakan oleh kitab Wahyu saudara, apa yang Tuhan mau untuk gerejanya. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita hanya ditakut-takuti, kita hidup dalam ketakutan tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan itulah yang terpenting. Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini, saya mengajak kita melihat dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 20. Wahyu pasal pertama ayat 17 sampai 20. Saya akan bacakan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Saudaraku, Rasul Yohanes, satu-satunya rasul yang masih hidup pada saat kitab Wahyu ini diwahyukan kepada dia. Melihat Yesus, dia mendengar suara, lalu dia berpaling dan dia melihat yang dia lihat, saudara, adalah Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Rasul Yohanes ini mungkin adalah rasul yang paling dekat dengan Yesus selama Tuhan Yesus ada di dunia. Hopeng istilahnya ya saudara ya, rangkul-rangkulan mungkin, guyonan dengan juwet kalau kata orang Jawa ya. Dengan wah pokoknya akrab sekali, tapi pada kitab Wahyu ketika Yohanes melihat Yesus, yang dia lihat sama sekali tidak seperti yang dia tahu tentang Yesus dulunya, saudara. Ketika Yohanes melihat Yesus, dia melihat seorang yang
sangat berbeda, sangat luar biasa. Dikatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 12. Dikatakan oleh Yohanes, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ini seperti yang dikatakan oleh Daniel ketika dia mendapat penglihatan. Aku melihat seorang seperti anak manusia. Bukan berarti jadi-jadian saudara ya. Tapi kenapa dia katakan seperti anak manusia? Itu manusia. Tapi tidak seperti manusia biasa. Tidak seperti manusia pada umumnya. Yohanes berkata hal yang sama. Aku melihat seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Karena begitu terangnya. Sampai kelihatannya putih semua ya saudara. Kalau lihat cahaya itu yang, kalau terang sekali yang saudara lihat warna putih. Itu yang Yohanes lihat. Kepala dan rambutnya putih bersinar-sinar. Matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Enggak seperti manusia saudara. Tidak ada manusia yang wajahnya bersinar-sinar seperti matahari. Tapi ini yang dilihat oleh Yohanes. Saudaraku, kita perlu tahu bahwa ketika Yohanes menerima wahyu ini, dia berada di satu pulau yang namanya Pulau Patmos. Dia berada di dalam pembuangan saudara. Karena Kaisar Roma pada waktu itu menganiaya orang Kristen. Dan Yohanes ini salah satu pemuka, ya, pemukanya orang Kristen saudara. Sehingga dia diasingkan supaya tidak bisa menyebarkan kekristenan mungkin. Dan orang-orang Kristen lain di mana-mana di wilayah kekuasaan Roma itu dianiaya. Keadaan saat itu lebih parah daripada keadaan kita sekarang. Kita sekarang paling banter tidak bisa ibadah di gereja saudara. Tapi saudara sedang nonton video ibadah. Berarti tetap bisa beribadah walaupun dari rumah. Tapi pada saat itu orang-orang Kristen menderita penganiayaan. Dan saya yakin Yohanes sebagai satu-satunya rasul yang masih hidup saudara. Pasti kepikiran, bagaimana ini? Bagaimana setelah ini? Semuanya sudah mati, tinggal saya. Lalu orang-orang Kristen dianiaya. Apa yang harus kami lakukan? Kami harus bagaimana? Pada saat seperti itulah saudara, Yohanes melihat Yesus yang datang. Bukan sebagai bayi yang lahir di palungan. Bukan sebagai manusia biasa yang menyelubungi kemuliaannya dengan tubuh daging. Tapi Yohanes melihat Yesus di dalam kemuliaannya. Dan pada saat Yohanes melihat itu, dia berkata, aku tersungkur seperti orang mati. Ketika dia melihat Yesus yang begitu mulia, begitu besar, begitu ajaib. Semua yang ada di dunia menjadi pudar. Hal pertama yang Tuhan mau gerejanya lakukan di akhir zaman ini, pandanglah kepada Yesus. Saudara, kita terlalu banyak memandang kepada dunia, kepada masalah. Sedikit-sedikit dibilang yang punya masalah, yang sakit, yang enggak ada jalan keluar. Saudara, kita terlalu banyak melihat kepada itu semua. Sekarang begitu pandemi, corona saudara, enggak bisa kerja, masalah lagi. Berhenti lihat itu semua dan pandanglah kepada Yesus. Dan saudara akan melihat semua itu tidak ada bandingannya dengan dia, saudara. Saudaraku, ada satu lagu yang berkata, pandanglah pada Yesus, lihat kemuliaannya, dan dunia sekeliling kita itu akan menjadi pudar di dalam terang wajahnya. Saudara, Tuhan Yesus itu begitu ajaib, begitu mulia. Dan tidak ada di bumi ini yang bisa menandingi kemuliaannya. Kita sebagai gereja Tuhan harusnya lebih tahu ini dibandingkan orang lain. Dan kita harusnya semakin keadaan mencekam, semakin kita melihat kepada Yesus. Saudara, apa yang Yesus katakan kepada Yohanes setelah Yohanes melihat Yesus
dan dia jatuh tersungkur seperti orang mati. Yesus berkata di dalam Wahyu 1 ayat 17, jangan takut. Ini adalah kalimat yang khas sekali dari Tuhan kita. Jangan takut. Bagaimana saya nggak takut Tuhan keadaan seperti ini? Bagaimana saya nggak takut memikirkan masa depan keluarga saya? Bagaimana saya nggak takut kalau berita di mana-mana seperti ini? Tapi Yesus katakan jangan takut. Kenapa? Kenapa kita jangan takut? Karena di ayat berikutnya Tuhan Yesus berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dia menciptakan kita, dia tahu awalnya kita dan dia tahu akhirnya saudara. Kita ini kan kalau ada teman saya dulu yang kalau nonton film tuh males. Tengahnya di skip semua. Dia cuma pengen lihat awalnya, lalu akhirnya. Oh begitu akhirnya, ya gak seru dia bilang. Ya tengah-tengahnya dia gak mau nonton. Kita kan seperti itu ya, pengen tahu endingnya betul ya saudara. Kalau digantung sama acara TV atau film kan kita penasaran, menjengkelkan, bersambung gitu. Lagi seru, bersambung. Tapi di dalam Tuhan Yesus kita gak digantung saudaraku. Di dalam Yesus kita tahu awalnya dan akhirnya. Kalau saudara baca kitab Wahyu, bagaimana sih akhir dari semua kisah kita? Happy ending saudara. Saudara bisa baca sampai Wahyu pasal 22. Dan saudara melihat semua sudah diatur oleh Allah. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Tapi tidak hanya itu. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat dia berkata, aku hidup sampai selama-lamanya. Saudaraku, semua manusia pada akhirnya akan mati. Itu sudah ending yang pasti buat kita. Mau seberapapun kayanya, seberapapun hebatnya, pandainya, pasti mati. Tapi saudaraku, kematian pun dikalahkan oleh Yesus. Yesus bilang, aku tahu awalnya, aku tahu akhirnya, dan aku berkuasa atas segalanya. Bahkan atas kematian. Dan dia berkata, saudara, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus berkuasa atas segala keadaan saudara. Kita khawatir, kita dipenuhi kekhawatiran, ketakutan karena kita tidak punya kuasa dan tidak punya pengetahuan akan masa depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan terjadi kita tidak berkuasa untuk menanganinya. Makanya manusia khawatir. Tapi kalau saudara berjalan bersama Yesus, saudara memandang kepada Yesus yang tahu apa yang akan terjadi dan yang berkuasa memelihara saudara di tengah-tengah itu semua sampai akhirnya, apa yang kita takutkan? Nah ini saudaraku, Yesus tahu apa yang sedang terjadi. Dikatakan di ayat yang ke-19, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dia tahu apa yang sedang terjadi dengan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tahu semuanya. Dan saudara tidak perlu khawatir. Yesus katakan jangan takut. Dan ketika dia berkata jangan takut, Tuhan itu tidak sedang berbasa-basi. Kalau manusia, kalau ngomong ke temannya, udah jangan takut, itu nggak ada faedahnya apa-apa saudara. Perkataan kita hanya untuk menghibur dia aja. Tapi kalau Tuhan yang berkata, yang keluar dari mulut Yesus itu firman Allah yang berkuasa. Jadi ketika Tuhan berkata jangan takut, kekhawatiran, ketakutan itu diusir oleh Tuhan saudara. Apa yang perlu kita lakukan? Buka telinga dan dengarkan firman-Nya. Tuhan berkata jangan takut, aku percaya. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan diusir. Saudara, Tuhan Yesus sering berkata damai sejahtera bagi kamu. Alias bahasa yang kita sering pakai, shalom. Ya, kalau kita ngomong sama sesama orang Kristen saudara, shalom saudara, shalom. Itu sebagai ya kayak kalau mau bertamu ke rumah orang memberikan salam seperti itu. Salam kita. Tapi ketika Yesus yang berbicara, shalom yang artinya damai sejahtera. Dia memerintahkan damai sejahtera itu kepada kita. Karena itu, lihat Yesus saudaraku, jangan lihat dunia ini. Jangan lihat yang lain-lain. Tapi pandanglah kepada Yesus. Dan saudara akan mengalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Damai sejahtera Allah memerintah dalam hatimu.
Memerintah saudara, berarti kalau ada ketakutan bisa diusir, disuruh pergi. Ada kekhawatiran bisa diusir, disuruh pergi. Maka kita harus hidup memandang Yesus di akhir zaman ini dan mendengarkan firman-Nya. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar firman-Ku ini dan melakukannya, kata Tuhan Yesus. Dia seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Datanglah angin, datang hujan, datang badai. Tapi rumah itu tidak goyah. Rumah itu berdiri kokoh karena didirikan di atas batu. Segala macam badai boleh menimpa hidup kita. Boleh menimpa gereja Tuhan. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan saudara. Kita memandang kepada Yesus yang mulia, yang maha kuasa. Yang mengasihi kita dan memelihara hidup kita. Saudara tidak akan tergoncangkan. Di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini, pandanglah kepada Yesus. Lihat betapa Dia mengasihi kita. Lihat di dalam firman Tuhan, seperti apa sih Tuhan kita itu? Seperti apa sih kuasanya? Seperti apa kasih-Nya bagi saya? Buka telingamu untuk firman Tuhan. Tutup telinga untuk dunia. Dan saudara akan melihat damai sejahtera itu datang di dalam hidupmu. Saudaraku, hal kedua yang Tuhan mau kita lakukan, yang Tuhan Yesus mau dilakukan oleh gerejanya di akhir zaman ini. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 2 dan 3, tadi Wahyu pasal 1 bacaan kita ya saudara, kemudian pasal kedua dan ketiga, itu berbicara tentang surat yang disampaikan kepada 7 jemaat. Saudara, kalau orang menyebut kitab Wahyu, yang muncul di pikiran kita langsung hal-hal yang luar biasa, yang ajaib, yang misterius dan menakutkan yang terjadi di akhir zaman. Tapi tahukah saudara, saya tadi katakan ini adalah sebuah surat sebenarnya. Dan di pasal 2 dan 3, Tuhan Yesus memerintahkan kepada Yohanes, tuliskan kepada jemaat di kota-kota ini. Ada 7 kota saudara, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Tuhan suruh tulis surat kepada jemaat-jemaatnya. Dan di dalam suratnya sama sekali tidak disebutkan tentang antikris, tentang 666, apalagi tentang microchip, apalagi tentang satu pemerintahan dunia. Enggak ada disebutkan tentang itu. Apa yang disebutkan di situ saudara? Yang disebutkan di dalam surat-suratnya adalah perkataan Tuhan Yesus secara pribadi, pesannya secara pribadi kepada setiap gereja. Pujian bagi mereka atas kelebihan mereka dan celaan bagi mereka atas kesalahan mereka. Ancaman hukuman bagi mereka kalau mereka tidak bertobat dan janji yang Tuhan berikan apabila mereka menang. Ini yang Tuhan sampaikan kepada ketujuh jemaat saudara. Dalam Wahyu 1 ayat 20 dikatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Saudara, kita tahu jemaat jumlahnya enggak 7. Di Indonesia aja ada berapa jemaat ya. Tapi 7 ini merupakan angka yang sangat penting dalam kitab Wahyu dan melambangkan sebuah kesempurnaan. Untuk semua jemaat Tuhan, di segala masa, dari segala bangsa, dalam segala situasi saudara. Tuhan punya pesan yang Dia mau sampaikan bagi kita. Yang Tuhan mau bagi jemaatnya di akhir zaman ini. Yang pertama tadi pandang kepada Yesus dan yang kedua introspeksi diri. Saudaraku, introspeksi diri. Tuhan lebih mementingkan apa yang terjadi di dalam gereja daripada apa yang terjadi di luar. Saya ulangi lagi, dan saudara tangkap ini baik-baik. Tuhan lebih mementingkan apa yang terjadi di dalam gerejanya daripada apa yang terjadi di luar. Apa yang terjadi di luar sudah ditentukan oleh Tuhan dan kita nggak bisa berbuat apa-apa saudara. Kalaupun hari ini datang antikris, nggak ada yang saudara dan saya bisa lakukan untuk mencegah. Kita mau doa jungkir balik itu sudah kehendak Tuhan. Tuhan sudah tetapkan. Kalau hari ini Tuhan Yesus datang, nggak ada yang bisa kita lakukan untuk menunda kedatangannya.
Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah apa yang sudah Tuhan rancangkan bagi dunia ini. Tapi saudara, ada yang bisa kita ubah. Dan yang bisa kita ubah adalah sikap kita terhadap Allah. Cara kita memperlakukan Tuhan di dalam gerejanya. Kualitas kita sebagai umat-umat Tuhan yang bersiap menyambut kedatangan Tuhan di akhir zaman. Itu bisa kita ubah. Dan itu harus kita ubah saudara. Harus kita tingkatkan. Kita harus introspeksi diri. Hari ini firman Tuhan bukan hanya penguatan bagi kita. Betul, di dalam masa-masa seperti ini kita harus dikuatkan. Tapi kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, setiap kali datang wabah, setiap kali gagal panen, setiap kali serangan dari bangsa lain, bangsa Israel langsung sadar ada sesuatu yang Tuhan mau kami lakukan. Merendahkan diri dan datang kepada Tuhan bertobat. Saat ini saudara adalah saat yang baik. Sementara kita tidak bisa berkumpul di gereja untuk beribadah. Semua gereja di seluruh dunia tidak bisa berkumpul untuk beribadah. Kita punya waktu untuk introspeksi diri. Dan hari ini saudaraku, ada 7 jemaat yang akan saya bahas secara cepat. Apa saja yang mereka alami, di mana letak kesalahan mereka, apa teguran Tuhan bagi mereka. Jangan-jangan gereja kita adalah salah satunya di dalam sini. Gampang buat kita untuk merasa baik-baik aja kalau semuanya berjalan normal. Ibadah normal, jemaat banyak, tempat ibadah nyaman. Tapi ketika semua itu diambil oleh Tuhan, kita terpaksa berpikir, sebenarnya selama ini kami ini seperti apa? Jemaat yang pertama saudaraku adalah Efesus. Tuhan berkata kepada jemaat di Efesus bahwa dialah yang memiliki jemaat. Dia memperkenalkan diri, inilah firman dari dia yang memegang 7 bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki Dian itu. Yang berarti Tuhanlah pemilik jemaat, pemilik gereja yang sebenarnya. Dan Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, ketekunanmu, engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang mengajar sesat. Gereja di Efesus membenci pengajaran sesat dan itu baik di mata Allah. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, ayat ini terkenal sekali. Tapi maksudnya sebenarnya apa? Ketika mereka begitu membenci pengajaran sesat, lama-lama yang mereka benci bukan hanya pengajarannya, tapi juga orangnya saudara. Dan mulai bukan lagi saling mengasihi, tapi curiga satu dengan yang lain. Kritik yang pedas satu dengan yang lain. Tudingan kepada yang lain, saudara. Merasa benar sendiri. Dan akhirnya mereka kehilangan kasih mereka. Mengapa Tuhan Yesus memberikan ancaman yang begitu kuat? Dia berkata, kalau kamu tidak bertobat, aku akan ambil kaki Dianmu dari tempatnya. Yang berarti mereka dipecat dari jabatan sebagai gereja Tuhan. Mereka tidak bisa lagi disebut sebagai jemaat. Mengapa begitu keras? Karena Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Bukan jika gerejamu besar, jemaatmu banyak, keuanganmu luar biasa, pelayananmu maju, bukan saudara. Dunia akan tahu bahwa kita ini jemaat Tuhan. Bila kita saling mengasihi. Dan kalau tidak ada lagi kasih, masihkah bisa disebut gereja Tuhan? Masihkah bisa disebut jemaat Tuhan? Masihkah bisa disebut pengikut Kristus? Ini teguran yang sangat keras bagi jemaat yang di Efesus saudara. Kemudian ada lagi jemaat di kota Smyrna yang menderita penganiayaan yang luar biasa. Kepada mereka Tuhan Yesus berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah kamu setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku, di dunia ini banyak di mana-mana orang Kristen menderita karena imannya. Di negara-negara Timur Tengah, di Afrika, saya kemarin baru membaca tentang penganiayaan yang dialami oleh gereja Tuhan di Nigeria, saudara, oleh kelompok teroris Boko Haram. Boko Haram datang menyerbu kampung mereka, membunuh orang-orang, bakar kampungnya. Sehingga orang Kristen gak tahu hari ini kami masih hidup, besok masih bisa hidup atau enggak. Mereka harus lari ke pegunungan, gak bawa apa-apa. Hanya bawa anaknya, sebisanya lah siapa yang bisa diselamatkan.
Mereka menghadapi penganiayaan dan Tuhan bukannya tidak melihat gerejanya dianiaya. Tapi dia berkata, saudara, jangan takut. Aku memberi kepada kamu mahkota. Inilah satu-satunya gereja yang dijanjikan mahkota oleh Tuhan. Melalui penderitaanmu ini, engkau akan mendapat kehormatan yang luar biasa dari Allah. Saudara, berikutnya gereja yang juga berada di bawah penganiayaan, Pergamus. Ketika Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada mereka, dia berkata, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Pedang yang bermata dua itu bukan pisau dapur ya saudara, tapi pedang untuk berperang. Dan Yesus berkata, aku tahu di mana kamu diam, kamu tinggal, yaitu di tahta iblis. Maka Tuhan bersiap untuk membela jemaatnya saudara. Tuhan siap untuk berperang membela jemaatnya yang menderita karena pekerjaan iblis. Tapi tidak hanya itu. Tuhan berkata, aku mencela engkau. Di antara kamu ada yang mengikut ajaran sesat, ajaran Bileam. Bertobat, kalau tidak kata Tuhan, aku akan memerangi kamu dengan pedang yang ada di mulutku ini. Pedang bermata dua. Untuk melawan iblis yang memusuhi gereja Tuhan. Tapi juga untuk mengadakan penyucian di gereja Tuhan. Di mana ada orang-orang yang mengikuti ajaran sesat. Kalau di Pergamus mendapat ancaman seperti itu, di gereja berikutnya yaitu Tiatira, lebih-lebih lagi saudara. Tuhan berkata, kamu membiarkan nabi palsu yang bernama Isabel mengajar di gereja. Nabi palsu dibiarkan mengajar di gereja dan menyesatkan orang. Sehingga mereka hidup dalam zina dan makan persembahan berhala. Yang berarti ibadah ke Yesus iya, tapi ke yang lain juga iya. Tuhan berkata dengan keras kepada jemaat di Tiatira, kalau enggak bertobat, nabi palsu ini akan aku lempar ke ranjang orang sakit dan anak-anaknya akan aku bunuh. Begitu keras tangan Tuhan kepada gerejanya sendiri, saudara. Tapi ini yang diperlukan untuk memurnikan. Nah, kalau Pergamus diancam dengan pedang, Tiatira diancam anak-anak dari penyesat ini akan aku bunuh. Ada satu gereja lagi yang lebih ngeri lagi keadaannya. Gereja di Sardis. Tuhan Yesus berkata apa? Kamu dikatakan hidup, padahal kamu mati. Saudara, kalau saya jadi gembalanya di Sardis, saya pasti sedih sekali saudara, saya terpukul sekali mendengar Tuhan Yesus berkata seperti itu. Kamu kelihatannya hidup, gerejanya besar, aktivitas banyak, yang pelayanan banyak, wah rame pokoknya deh, terkenal mungkin kemana-mana. Tapi Tuhan yang memiliki ketujuh roh Allah itu berkata, kamu ini sebenarnya mati. Kamu ini zombie. Tidak ada roh di dalam kamu, hanya badan aja yang bekerja, beraktivitas. Saudaraku, ini teguran yang sangat keras. Dan karena itu Tuhan mengajak jemaat di Sardis bertobat. Kalau tidak, aku akan datang sewaktu-waktu seperti pencuri dan kamu tidak siap menghadapi kedatanganku. Jemaat yang berikutnya di kota Philadelphia, jemaat yang kecil dan miskin, saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku membuka bagi kamu pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau saudara dikucilkan orang karena imanmu, Tuhan melihat. Kalau saudara dipersulit secara ekonomi karena imanmu, seperti yang dialami jemaat di Philadelphia, Tuhan melihat. Kalau saudara ditolak oleh keluargamu karena imanmu, Tuhan melihat. Dan Tuhan berkata, aku akan membuka bagi kamu pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Suatu penghiburan yang luar biasa. Tuhan membela mereka, saudara. Jemaat yang ketujuh yang terakhir adalah jemaat di Laodikia. Ini terkenal, tapi mungkin saudara nggak tahu kalau jemaatnya namanya Laodikia, saudara. Di kota ini, kota yang kaya, kota metropolitan, gerejanya juga kaya. Gerejanya juga mungkin berlimpah-limpah ya saudara, isinya orang-orang yang kaya, bisnismen. Tapi Tuhan berkata kepada gereja di Laodikia itu, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Suam-suam kuku, ya beriman, tapi nggak usahlah terlalu fanatik. Nggak usahlah terlalu ekstrim begitulah ikut Yesus. Kita harus, istilahnya ya,
inilah, tahulah kira-kira seberapa kadarnya iman cukup. Dan Tuhan Yesus bilang, aku muntahkan kamu dari mulutku. Gak dingin, gak panas. Dan ini yang diancam oleh Tuhan kepada mereka. Tuhan berkata, kamu berkata, aku kaya, aku memperkayakan diriku, aku gak kurang apa-apa. Lihat dong, gerejanya makmur, gerejanya besar, gerejanya berhasil. Tapi Tuhan Yesus berkata, engkau tidak menyadari bahwa engkau melarat, miskin, buta, telanjang. Di mata Tuhan yang maha melihat, yang tahu keadaan kita yang sebenarnya. Gereja ini sudah setengah mati, saudara, sudah koma. Gak punya apa-apa, tapi bangganya luar biasa. Tuhan Yesus berkata, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Gereja ini hanya menunggu hajaran yang keras dari Tuhan supaya mereka bertobat. Saudaraku, mungkin ketika saudara mendengar deskripsi dari 7 gereja ini, saudara ingat gereja-gereja tertentu. Iya ya, kayak gereja itu ya. Atau mungkin saudara ingat gereja kita sendiri. Waduh, jangan-jangan ini gereja kita ditegur Tuhan seperti ini. Saudara, Tuhan mengawali semua pesannya kepada 7 jemaat. Hampir semua saudara. Dengan kata-kata yang sama. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu luar dalam, Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu apakah yang kita lakukan hanya aktivitas atau sungguh-sungguh manifestasi dari kasih kita kepada Tuhan. Dia tahu. Dan selalu semua pesan kepada ke-7 jemaat ditutup dengan kalimat yang sama. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Semua suratnya ditujukan, tuliskan kepada malaikat jemaat di sini, malaikat jemaat di situ, pemimpin-pemimpin gereja. Dengar baik-baik kalau punya telinga. Perkataan Roh Kudus, introspeksi diri. Kita yang jemaat Allah, dengar baik-baik perkataan Tuhan, introspeksi diri. Saudara Paulus berkata, aku berusaha supaya kamu sebagai jemaat Tuhan, nantinya ketika Tuhan Yesus datang, kamu didapati tidak bercela, tidak bernoda. Sebagai mempelai wanita Kristus. Apakah selama ini kita sebagai gereja Tuhan sudah lalai? Apakah selama ini saudara kita sudah merasa nyaman dalam keadaan status quo? Gak ada yang perlu diperbaiki, semuanya baik, Tuhan berkenan kepada kita. Itu yang kita pikir. Tapi saat ini adalah saat yang baik untuk introspeksi diri. Apa yang salah Tuhan? Nyatakanlah itu. Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 17 saudara. Pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Saya ulangi lagi. Rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Sebagai gereja Tuhan harusnya kita hidup dengan standar yang lebih tinggi dari dunia. Sebagai gereja Tuhan harusnya kalau orang mau mengalami kehadiran Tuhan, melihat seperti apa Yesus, mereka datang ke gereja dan bertemu dengan Tuhan. Apakah gereja kita seperti itu? Apakah kita sebagai perwakilan Kristus di bumi ini menunjukkan bahwa kita adalah pengikutnya? Yang kedua yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Pandanglah kepada Yesus, biarkan dia berbicara kepada kita. Mengoreksi kesalahan kita saudara, menegur kita dengan keras kalau memang perlu. Sekali lagi saya mengingatkan, apa yang terjadi di dalam kita secara pribadi dan di dalam gereja Tuhan jauh lebih penting daripada apa yang terjadi di luar. Kalau yang di luar itu harus terjadi, biarlah itu terjadi. Tapi biarlah urusan kita dengan Allah itu beres saudaraku. Kita didapati Tuhan sebagai jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan jemaat yang ketika Tuhan datang, wah suam-suam kuku, wah gak saling mengasihi, wah kamu kelihatannya hidup padahal mati. Kita tidak mau mendapatkan penilaian seperti itu dari Allah. Saudara, banyak orang takut dengan apa yang terjadi di luar. Berlebihan, ya. Muncul lagi dalam keadaan seperti ini. Dulu pertama saya baca waktu saya masih kecil, saudara. Nanti orang akan ditanam chip. Itu sudah puluhan tahun usianya cerita itu ya, saudara ya. Tanam chip di sini, di sini. Kalau dulu barcode, saudara. Orang takut sekali sama barcode. Sekarang Indomie aja ada barcode-nya ya, saudara ya. Semua pakai barcode.
Ternyata nggak apa-apa. Lalu berubah jadi chip. Wah, chip itu nanti akan jadi sarana antikris. Saudara, nggak usah ditanam chip. Chipnya tuh saudara bawa kemana-mana di kantong. Atau saudara pegangin di tangan sekarang lagi dipakai untuk WA. Kalau dengerin khotbah jangan main WA ya saudara. Chip itu ada di HP-mu. Dan HP itu nggak pernah lepas dari tanganmu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Betul apa betul saudara? Nggak usah ditanam. Kalau memang antikris mau pakai chip, nih loh isinya chip, SIM card saudara, itu chip. Jadi kita ini takut apa? Semua data kita ada di pemerintah, semua data kita ada di bank, semua bisa diakses, nggak usah ketakutan saudara, sudah terlanjur. Ya. Karena itu kita nggak perlu berlebihan dalam hal-hal seperti itu. Kita percaya perlindungan kita itu dari Tuhan. Dan semua yang terjadi seizin Tuhan. Gak usah paranoid, jangan kita ketakutan. Saya mengingatkan lagi, pandanglah pada Yesus. Kalau saudara kenal Tuhan yang kau sembah, saudara tahu dia memegang masa depanmu, saudara gak takut akan apa yang akan terjadi di hari depan nanti. Dan saudaraku, buka hati kita untuk firman Tuhan yang mengoreksi kita. Jangan hanya ingin dikuatkan, tapi mintalah Tuhan, tegurlah saya. Apa yang salah Tuhan? Saya selama ini sebagai pelayanmu, apa yang kurang Tuhan? Saya selama ini sebagai aktivis di gereja, apa yang salah Tuhan? Saya berjemaat, Tuhan adakah yang tidak berkenan di hadapan selama ini? Supaya ketika Tuhan Yesus datang, dia mendapati kita sempurna dan tidak bercacat di hadapannya. Dua hal ini harus jadi fokus kita saudara. Jangan melihat kepada dunia, tapi mari kita melihat kepada Yesus. Dan biarkan dia berkuasa atas kita. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama untuk firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang awal dan yang akhir, yang hidup selama-lamanya. Engkau menciptakan kami dan Engkau tahu akhir dari segala sesuatu ini. Kami tidak akan khawatir. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga tidak takut akan hari esok Tuhan. Karena Engkau telah mati dan bangkit mengalahkan kematian. Dan Engkau memberi kepada kami pengharapan kekal Tuhan. Saat ini yang kami mau lakukan, kami mau memandang kepada Engkau Tuhan. Kami mau membuka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau introspeksi diri Tuhan. Kami mau Engkau tegur. Kami mau Engkau perbaiki. Kami mau Engkau perbaharui dengan kuasa Roh-Mu. Dan biarlah gereja Tuhan, kami sebagai gereja Tuhan di kota Pekalongan ini, maupun gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, boleh menjadi mempelai wanita yang siap menyambut-Mu ketika Engkau datang yang kedua kalinya ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Dan kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur sekali lagi dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena betapa baiknya Engkau. Engkau telah menyertai kami minggu lepas minggu Tuhan. Sampai saat ini kami dapat beribadah kembali bersama keluarga, bersama teman-teman di dalam ibadah online. Oh Tuhan, sebab itu kami telah diberkati lewat puji-pujian. Kami telah diberkati lewat firman-Mu. Biarlah semuanya itu menjadi sesuatu yang berharga bagi kami untuk kami memuliakan Engkau senantiasa. Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Sebelum kami akhiri, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu dengan tangan terangkat. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah oleh-Mu kasih karunia yang melimpah-limpah yang dicurahkan daripada Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberkati dan menyertai engkau sampai sepanjang umur hidupmu. Dan
kuat kuasa Roh Kudus menyertai engkau dan memberikan kekuatan kepadamu, sehingga di dalam segala hal engkau diberkati oleh Tuhan. Terimalah olehmu berkat ini demi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.